Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isbadlah Putra dari kelas C dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Identity SEMAK. Akan menjelaskan ilustrasi komprehensif halaman 203. Soalnya, PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa tambah nilai wajar kepentingan non-pengendali 1M. Nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasanya 500 juta, saldo laba 300 juta, totalnya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Diferensial persediaan 25 juta, tanah saldo 75 juta, bangunan 50 juta, goodwillnya 50 juta. Tabel 7.15 neraca saldo per 31 Desember 2015. Terdapat juga informasi tambahan utama. Selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. 4. Pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015 PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari 2015 PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Pada yang keenam, pada 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusunkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Yang ketujuh, pada 1 Januari 2014 PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga 8,00%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 adalah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada 1 Januari 2015 PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dari PT Samudra pada harga 405 juta. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Tabel amortisasi diskon obligasi yang dibuat PT Satria disajikan
di tabel 7.16, sedangkan tabel amortisasi premium atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Pandawa disajikan di tabel 7.17. Tabelnya ini tabel 7.16, tabel amortisasi diskon obligasi PT Satria. Terus tabel 7.17, tabel amortisasi premium atas investasi obligasi PT Pandawa. Terus prosedur konsolidasian 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria di debit 800 juta, kas di kredit 800 juta. Jurnal selanjutnya 31 Desember 2015, di debit investasi pada PT Satria 320 juta, bagian laba atas PT Satria di kredit 320 juta. Jurnal tersebut dapat dari informasi tambahan nomor 1. Selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta. Jadi 400 juta dikali kepemilikan itu 80%. Jadi 400 juta dikali 80%, 320 juta. Jurnal selanjutnya 30 Desember 2015, kas di debit 80 juta, investasi pada PT Satria 80 juta. Dapat dari informasi tambahan nomor 1, yaitu mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Jadi 100 juta dikali kepemilikan 80%. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta, yaitu 50 juta dibagi 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Dapatnya 25 juta tambah 5 juta. Lalu dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Jurnalnya 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 24 juta, di kreditnya investasi pada PT Satria 24 juta, dapatnya dari 30 juta dikali kepemilikan 80%. Selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, dapatnya dari 400 juta dikurang beban pokok penjualannya, yaitu 250 juta. Sampai akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta, dapatnya dari keuntungan tadi 150 juta dikali 60%. 60%-nya dapat dari persediaan yang belum terjual. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 90 juta, di kreditnya investasi pada PT Satria 90 juta, dapatnya dari 150 juta dikali 60%. Selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya. PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, dapatnya dari 200 juta dikurang beban pokok penjualannya 80 juta. Sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria di debit 96 juta,
investasi pada PT Satria 96 juta, dapatnya dari keuntungan tadi 120 juta dikali kepemilikan 80%. Selanjutnya PT Bandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, dapatnya dari informasi tambahan nomor 5, itu 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anak. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Bandawa 30 Desember 2015. Tunanya bagian laba atas PT Satria di debit 25 juta, di kreditnya investasi pada PT Satria 25 juta. Selanjutnya pada 31 Desember 2015 PT Satria menjual peralatannya kepada PT Bandawa. Pada tanggal penjualan nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Dapatnya dari informasi tambahan nomor nomor 6, itu harga perolehan tadi 240 juta dikurang 90 juta. 90 juta dapatnya dari akumulasi pensutan per tahunnya. Tahunnya itu 30 juta. Peralatannya dah digunakan 3 juta, jadi 3 tahun. 3 tahun dikali 30 juta jadi 90 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilirah, maka PT Bandawa akan mencatat sebagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Bandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Bandawa. Di debitnya investasi pada PT Satria 8 juta, di kreditnya bagian laba atas PT Satria 8 juta. Dapat 8 juta dari kerugian tadi, kerugian penjualan 10 juta dikali kepemilikan 80%, dapatnya 8 juta. Selanjutnya pada 1 Januari 2015 PT Bandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari 2015, yaitu 388.263.188, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16.736.812. Dapatnya dari 405 juta dikurang 388.263.188 rupiah. Namun karena pembelian obligasi PT Satria oleh PT Bandawa terjadi pada 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasi. Besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi pada tahun 2015 adalah 5.113.419 rupiah. Oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Bandawa pada 31 Desember 2015 sebesar 9.298.714 rupiah, yaitu 80% dari 11.623.392 rupiah.
dapat 11.623.392 rupiah, dapatnya dari 16.736.812 rupiah dikurang 5.113.419 rupiah. Perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Tahun 2015 pendapatan bunga PT Pandawa 30.454.850 rupiah. Beban bunga PT Satria 35.568.270 rupiah. Selisih atau amortisasi kerugian penarikan obligasinya 5.113.419 rupiah. Tahun 2016 nya pendapatan bunga PT Pandawa 30.336.362 rupiah. Beban bunga PT Satria 35.901.874 rupiah. Selisih atau amortisasi kerugian penarikan obligasinya 5.565.512 rupiah. Tahun 2017 pendapatan bunga PT Pandawa 30.208.788 rupiah. Beban bunga PT Satrianya 36.266.668 rupiah. Selisih atau amortisasi kerugian penarikan obligasinya 6.057.881 rupiah. Jadi totalnya semuanya 16.736.812 rupiah. Selanjutnya pencatatan yang dibuat PT Pandawa atas kerugian penarikan obligasi tersebut adalah bertanggal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria 9.298.714 rupiah. Di kreditnya investasi pada PT Satria 9.298.714 rupiah. Dapatnya dari 11.623.392 rupiah dikali kepemilikan 80%. Selanjutnya berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria akuisisi 800 juta, laba bersihnya 320 juta, kerugian belum terrealisasi 8 juta, dividennya 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta, terus kerugian penarikan obligasi 9.298.714 rupiah. Total investasi pada PT Satria 803.728.6 rupiah. Selanjutnya bagian laba atas PT Satria. Amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta, kerugian penarikan obligasi 9.298.714 rupiah, kerugian belum terrealisasi 8 juta. Totalnya bagian laba atas PT Satria 83.701.286 rupiah. Selanjutnya jurnal eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan pengendali atas aset bersih tersebut. Tabel 7.18, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PT Pandawa 640 juta, kepentingan non pengendali 160 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta. PT Bandawanya saldo awalnya 640 juta, laba bersih 320 juta, dividennya 80 juta. Jadi saldo akhirnya 880 juta.
880 juta. Untuk kepentingan pengendali, saldo awalnya 160 juta, laba bersih 80 juta, dividennya 20 juta, jadi totalnya 220 juta. Untuk saham biasa 500 juta, saldo akhirnya 500 juta. Untuk saldo laba, saldo awalnya 300 juta, terus laba tambah laba bersih 400 juta, terus dikurang sama dividen, di saldo laba adalah 600 juta. Terus untuk keuntungan belum terrealisasi, yang pertama transaksi hulu persediaan 90 juta, terus transaksi hilir persediaan 96 juta untuk PT Bandawa, 24 juta untuk kepentingan pengendali. Terus transaksi hulu tanah 25 juta, terus transaksi hilir peralatan 8 juta untuk PT Bandawa, 2 juta kepentingan pengendali. Jadi terus kerugian penarikan obligasi PT Bandawa 9 juta 90 juta 9 juta 298.714 rupiah. Kepentingan pengendali 2 juta 324.679 rupiah. Jadi saldo akhir disesuaikan PT Bandawa 667 juta 701.286 rupiah. Kepentingan pengendali saldo akhirnya 195 juta 675.321 rupiah. Terus bagian laba atas PT Satria 107 juta 701.286 rupiah. Untuk penghasilan kepentingan pengendali 55 juta 675.321 rupiah. Selanjutnya jurnal eliminasi 19E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Bandawa dan kepentingan pengendali serta investasi awal PT Bandawa di PT Satria. Jumlahnya saham biasa 500 juta, saham biasa. Terus saldo laba di debit 300 juta, bagian laba atas PT Satria 107 juta 701.200. Untuk bagian laba atas PT Satria di debit 107 juta 701.286 rupiah. Terus debitnya bagian laba kepentingan non pengendali 55 juta 675.321 rupiah. Di kreditnya dividen diumumkan 100 juta. Terus di investasi pada PT Satria 667 juta 701.286 rupiah. Kepentingan pengendalinya di kredit 195 juta 675.321. Angkanya ini dapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Untuk PT Bandawa saldo awal 160 juta, terus amortisasinya 24 juta, jadi saldo akhirnya 136 juta. Terus kepentingan non pengendalinya saldo awal 40 juta, amortisasinya 6 juta, jadi saldo akhirnya 34 juta. Untuk persediaan saldo awalnya 25 juta, terus diamortisasi 25 juta, jadi saldonya 0. Tanah saldo awalnya 75 juta, amortisasi tak ada, saldo akhirnya jadi 75 juta. Untuk bangunan saldo awalnya 50 juta, terus saldo akhirnya juga tetap 50 juta. Untuk akumulasi saldo awalnya tidak ada, amortisasinya 5 juta, jadi saldonya 50 juta. Untuk goodwill saldo awal 50 juta, terus saldo akhirnya 50 juta. Itu jurnal eliminasinya. Beban pokok penjualan di debit 25 juta, beban penyusutan di
debit 5 juta, terus tanah di debit 75 juta, bangunan di debit 50 juta, goodwill 50 juta di debit. Terus untuk di kreditnya bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali 6 juta, akumulasi pensutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, terus kepentingan pengendali 34 juta. Angkanya dapat dari skedul perhitungan saldo diferensial tahun 2015. Selanjutnya persediaan diperoleh PT Satria dari PT Bandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan di debit 400 juta, terus beban pokok penjualannya 310 juta, persediaan 56 juta. Terus sedangkan persediaan yang diperoleh PT Bandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut: penjualan 200 juta, beban pokok penjualannya dikredit 80 juta, terus dikredit persediaan 120 juta. Dapatnya dari informasi tambahan nomor 3. Terus atas pemberian jasa sewa oleh PT Bandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi ini buat ini transaksinya ini dapat dari informasi tambahan nomor 4, itu pada bulan Desember 2015 PT Bandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015 PT Satria belum melakukan pembayaran. Jadi jurnal eliminasinya pendapatan sewa 26 juta, beban sewanya 26 juta. Dieliminasi karena pendapatannya belum dapat kita akui karena belum dibayar. Terus untuk selanjutnya, terus jurnal eliminasi yang kedua, utang usaha di debit 26 juta, di kreditnya piutang usaha 26 juta. Dibuat karena piutang itu belum dibayar, jadi harus kita buat jurnal eliminasinya. Selanjutnya, penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah di debit 25 juta, di kreditnya tanah 25 juta. Dapatnya nih dari informasi tambahan nomor 5. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut: di debit peralatan 100 juta, di kreditnya kerugian penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Dapatnya dari informasi tambahan nomor 6. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi PT Satria oleh PT Bandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan memunculkan kerugian atas penarikan. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut: di debitnya utang obligasi 400 juta, terus kerugian penarikan obligasi 16.736.812 rupiah, terus pendapatan bunganya 30.454.850 rupiah, terus utang bunganya 16 juta. Untuk di kreditnya diskon obligasi 8.168.543 rupiah,
Terus investasi pada obligasi 403.454.850 rupiah. Terus beban bunganya 35.568.270 rupiah. Terus piutang bunga 16 juta. Terus selanjutnya kertas kerja konsolidasian 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tahun 2015. Tabel 7.19 kertas kerja konsolidasian 2015. Nama akun, laporan laba ruginya, penjualan untuk PT Bandawa 600 juta, PT Satria 900 juta. Untuk jurnal eliminasinya di debit 400 juta sama 200 juta, jadi konsolidasiannya 6.300 juta. Untuk penjualannya 6 miliar, PT Satria 900 juta. Untuk jurnal eliminasinya 400 juta sama 200 juta, jadi konsolidasiannya 6.300 juta. Untuk pendapatan sewa PT Bandawa 40 juta. Terus jurnal eliminasinya di debit 26 juta, jadi konsolidasinya 14 juta. Terus pendapatan bunga PT Bandawa 30.454.850 rupiah. Jurnal eliminasinya 30.454.850 rupiah. Keuntungan penjualan tanah 25 juta, jurnal eliminasinya 25 juta di debit, di kredit 10 juta. Kerugian penjualan peralatan PT Satria 10 juta, jurnal eliminasinya di kredit 310 juta. Terus beban pokok penjualan PT Bandawa 2.250 juta, terus PT Satria 264.431.730 rupiah. Jurnal eliminasinya di debit 25 juta, terus di kreditnya 80 juta, jadi konsolidasiannya 2.149.431.730 rupiah. Terus beban operasinya untuk PT Bandawa 600 juta, PT Satria 80 juta, jurnal eliminasinya di kredit 26 juta, jadi konsolidasiannya 680 juta. Untuk beban sewa PT Bandawa 120 juta, PT Satria 75 juta, konsolidasiannya 169 juta. Terus beban pensutan PT Bandawa 300 juta, PT Satria 25 juta, jurnal eliminasinya di debit 5 juta, konsolidasiannya itu 330 juta. Terus untuk beban amortisasi PT Bandawa 50 juta, jurnal eliminasinya di kredit 35.568.270 rupiah. Untuk konsolidasinya 50 juta. Terus beban bunga PT Bandawa 300 juta, PT Satria 45 juta 568.270 rupiah. Untuk jurnal eliminasinya di kredit 24 juta, jadi konsolidasinya 310 juta. Terus bagian laba atas PT Satria, PT Bandawa 83.701.286 rupiah. Untuk jurnal eliminasinya di debit 107.701.286 rupiah. Terus kerugian penarikan obligasi jurnal eliminasi 16.736.812 rupiah, konsolidasiannya 16.736.812 rupiah. Untuk laba bersih konsolidasian untuk PT Bandawa 2.559.156.136 rupiah. Untuk PT Satria 400 juta,
konsolidasiannya laba bersihnya 2.808.831.457 rupiah. Terus untuk bagian laba kepentingan pendali untuk jurnal eliminasinya di debit 55.675.321 rupiah, di kreditnya 6 juta. Jadi konsolidasian untuk bagian laba non pengendali 49.675.321 rupiah. Terus bagian induk atas laba bersih PT Bandawa masih 2.559.156.136 rupiah. Untuk PT Satria bagian induk atas laba bersihnya 400 juta. Untuk jurnal eliminasi 891.568.270 rupiah. Kreditnya 491.568.270 rupiah. Konsolidasinya 2.559.156.136 rupiah. Terus laporan untuk perubahan saldo laba. Saldo laba awal 2 miliar. Untuk PT Satria 300 juta. Jurnal eliminasinya di debit 300 juta. Jadi konsolidasinya 2 juta. Laba bersih untuk PT Bandawa 2.559.156.136 rupiah. PT Satria 400 juta. Terus jurnal eliminasinya 891.568.270 rupiah. Di debit kreditnya 491.568.270 rupiah. Konsolidasinya 2.559.156.136 rupiah. Terus dikurang dividen yang diumumkan. PT Bandawa 200 juta, PT Satria 100 juta, jurnal eliminasinya di kredit 100 juta. Jadi untuk konsolidasinya 200 juta. Untuk saldo laba akhir PT Bandawa yaitu 4.359.156.136 rupiah. PT Satria saldo labanya akhir 600 juta. Terus jurnal eliminasi saldo laba akhirnya 1.191.568.270 rupiah. Kredit untuk jurnal eliminasi 591.568.270 rupiah. Untuk konsolidasian saldo laba akhirnya 4.359.156.136 rupiah. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan. Kas Tarakas PT Bandawa 4.761 juta. Untuk PT Satria 1.112.568.270 rupiah. Konsolidasiannya 508.73.568.270 rupiah. Untuk piutang usahanya tuh 2 miliar untuk PT Bandawa. PT Satrianya 200 juta. Terus ada jumlah eliminasinya di kredit 26 juta. Jadi konsolidasiannya 2.174 juta. Piutang bunga 16 juta PT Bandawa. Terus jumlah eliminasinya 16 juta. Persediaan untuk PT Bandawa 800 juta, PT Satria 150 juta. Jurnal eliminasi di kredit 90 juta sama 120 juta. Jadi konsolidasiannya 740 juta. Terus investasi pada PT Satria 803.701.286. Dapatnya dari tadi halaman 269.
saldo dan investasi PT Satria Rp803.701.286. Jurnal eliminasinya 67.701.286 rupiah. Terus investasi pada obligasi PT Bandawa 403.458.850 rupiah. Jurnal eliminasinya 403.454.850 rupiah. Tanah PT Bandawa 1.500 juta, PT Satria 550 juta. Jurnal eliminasinya di debit 75 juta sama di kreditnya 25 juta. Jadi konsolidasinya 2.100 juta. Terus untuk bangunan dan peralatan PT Bandawa 2.400.000, PT Satria 300. Terus jurnal eliminasi di debitnya 50 juta. Jadi konsolidasinya 2.850 juta. Untuk jurnal eliminasinya untuk bangunan peralatan ada dua, untuk debit 50 juta dan 100 juta di debit. Jadi konsolidasinya 2.850 juta. Terus akumulasi penyusutan PT Bandawa 1 miliar, PT Satria 100 juta. Jurnal eliminasinya di kredit 5 juta sama 90 juta di kredit juga. Jadi konsolidasinya 1.195 juta. Merek dagang PT Bandawa 525 juta, konsolidasinya 525 juta. Akumulasi amortisasi 100 juta untuk PT Bandawa, konsolidasinya 100 juta. Goodwill jurnal eliminasi 50 juta, konsolidasinya 50 juta. Jadi total aset untuk PT Bandawa 12.109.156.136 rupiah. Untuk PT Satria 2.211.568.270 rupiah. Jurnal eliminasi di debitnya 275 juta. Terus di kredit 1.579.156 rupiah 136 rupiah. Konsolidasinya 13.017.568.270 rupiah. Terus untuk tang saha PT Bandawa 1.250 juta, PT Satria 204 juta 736.812 rupiah. Terus untuk jurnal eliminasinya 26 juta di debit. Jadi konsolidasinya 1.428 juta 736.212 rupiah. Tang bunga PT Satria 16 juta, eliminasinya 16 juta. Tang bank untuk PT Bandawa 1.500 juta, PT Satria 500 juta. Jadi konsolidasinya 2 miliar. Utang obligasi PT Satria 400 juta, jurnal eliminasinya 400 juta. Terus kreditnya 8 juta 168.543 rupiah. Untuk diskon obligasi PT Satria 8 miliar 168.543. Saham biasa PT Bandawa 5 miliar, PT Satria 500 juta, jurnal eliminasi di debit 500 juta. Jadi konsolidasinya 5 miliar. Saldo laba dari atas tadi 4 miliar 359.156.136. Untuk PT Satria 600 juta. Jurnal eliminasi di debit 1.191.568.269 rupiah. Kreditnya 591.568.270. Jadi konsolidasinya 4.359.156.136 rupiah. Kepentingan pengendali jurnal eliminasi 195.675.321, konsolidasinya 229.675.321. Ya, kepentingannya ada dua,
195.675 sama 321, 195.675 321 sama 34 juta. Jadi konsolidasinya 229.675 321. Untuk total liabilitas dan ekuitasnya PT Bandawa 12.109.156.136 rupiah. Untuk PT Satria 2.212.568.270 rupiah. Jumlah eliminasinya debit 2.133.568.269, di kreditnya 795.412.134. konsolidasinya 13.017.568.270 rupiah. Terus untuk keuangan konsolidasian berdasarkan kertas kerja pada tabel 7.19, maka dapat disusun laporan keuangan konsolidasian PT Bandawa dan entitas anak untuk periode 2015 sebagai berikut. Tabel 7.20, laporan keuangan konsolidasian 2015 PT Bandawa dan entitas anak, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Untuk penjualannya 6.300.000.000, beban pokok penjualannya 2.149.431.730. jadi laba kotornya 4.150.568.270. beban operasinya 680 juta. Beban sewanya 169, beban penyusutannya 330, beban amortisasinya 50, beban bunganya 310. Jadi total beban operasionalnya 1.539 miliar, 1.539 juta. Untuk pendapatan beban lain, pendapatan sewanya 14 juta. Total pendapatan dan beban lain 14 juta. Laba bersih konsolidasiannya itu 4.150.568.270 rupiah dikurang 1.539 juta sama 14 juta. Jadi dapatnya 2.625.568.270 rupiah. Terus bagian laba kepentingan pengendali 49.675.321 rupiah. Jadi bagian laba itu entitas induk 2.559.156.136. Terus laporan perubahan saldo labanya, saldo laba 1 Januari 2015 2 miliar. Bagian laba entitas induk dapat dari laporan laba rugi itu 2.559.156.136 rupiah dikurang sama dividen yang diumumkan 200 juta. Jadi saldo laba 31 Desember 2015 4.359.156.136 rupiah. Terus untuk laporan posisi keuangan konsolidasian, asetnya kas dan setara kas 5.873.568.270. piutang usahanya 2.174, 2.174 juta. Persediaan 740 juta. Tanah 2.100 juta. Terus tambah lagi bangunan peralatan 2.850 juta dikurang sama akumulasi penyusutan 1.195 juta. Jadi totalnya semuanya totalnya 101.655 juta. Terus untuk merek dagang 525 juta, akumulasi amortisasinya 100 juta, dikurang akumulasinya 100 juta, jadi 425 juta, goodwill 50 juta. Jadi total asetnya 13.020.568.270 rupiah. Terus liabilitas
Utang usaha 1.428.736.812 rupiah. Utang banknya 2 miliar, total liabilitas jadinya 3.428.736.812. Untuk ekuitasnya saham biasa 5 miliar, saldo laba 4.359.156.136 rupiah. Dapat saldo laba nih dari laporan perubahan saldo laba konsolidasian saldo laba 31 Desember 2015. Jadi tambah dari total kepemilikan induknya 9.359.156.136 rupiah. Kepentingan pengendalinya 229.675.321 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas semuanya itu 13.017.568.270 rupiah. Jadi laporan posisi keuangannya balance. Sudah selesai. Terima kasih.